kemarin siapa sih yang malam-malam main petasan? Itu tuh pada bilang, nggak ada yang main petasan, nggak ada yang main petasan. Ternyata memang suara itu ditimbulkan dari efek kiriman santet yang mau masuk rumah tapi nggak bisa. Aku bawa dia ke makamnya ini bapak mertua sambil bersih-bersih gitu kan. Dia itu lagi gue tahu Itu loh, ada perempuan datang ke rumah, dia ketok-ketok pintu. Pada saat dilihat jendelanya, oh perempuan gitu, perempuan ciri-cirinya ini gitu lah. Intinya ciri-cirinya ya mungkin rambut panjang, kulit putih, warnanya seperti ini, pakai tas ini, pakai sepatu ini gitu. Cuman pada saat pintu dibuka dia nggak ada, ya persis seperti film Restoran itu. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi di Horror Hooray Podcast, episode yang ke-10, disiarkan langsung dari Oakland, California pada 13 Agustus 2023, hari Minggu di sini ya. Sedangkan di sini tuh pukul 1 pagi. Oke, ini selamat hari Minggu teman-teman semuanya yang ada di Indonesia dan menikmati hari Minggu dengan mungkin kalian ada banyak rencana. Tapi gimana Danisa, kamu hari Minggu ini ngapain? Hari Minggu ini kebetulan ada acara ya di komplek perumahan aku ini. Komplek perumahan aku ini kan cukup ini ya, dia besar jadi punya hajat bikin lomba untuk anak-anak, untuk orang dewasa juga ada. Nah kebetulan yang ikut lomba tuh anak aku. Jadi seharian ini aku nemenin anak aku lomba mewarnai, sama ada lomba fotografi juga. Anakku peserta paling kecil, paling gini. Iya. Oh nanti ini Kak Vera mau mandi dulu ya wes, apa sampai nanti nanti langsung request join ya. Ya. Vera ya. Nah, ya ini kita sudah 2 pekan ya terlalui tanpa ada horor ini, dan sepertinya nanti rasanya 2 pekan serasa 2 tahun. Oke, ini ada Mas Jeki Sugeng Sonten, Mas J, ada Bayu Dirgantara, terus kemudian siapa lagi nih, siapa sih woy? Ya. Hari Minggu. Mohon maaf ya kalau aku sambil ada suara-suara yang mengganggu. Gak apa-apa. Lagi pula ini hari Minggu toh ya. Ya oke Cik Vera, siap nanti langsung request join ya. Jadi kita nanti mau bahas tentang film. Nanti Danisa bahas tentang film. Terus kemudian saya akan membacakan fiksi yang saya tulis, yang dimana memang mulainya ini untuk horor. Jadi horor itu mulainya kan tahun 2012-2013 itu dibikin di Blogspot untuk untuk mencurahkan menulis selain berita pada saat itu. Jadi boleh deh nanti ditulis terus kemudian dibacakan. Nah itu sih. Jadi itu yang akan yang akan kita coba untuk episode untuk kali ini, dan nantinya akan di-reupload, akan di-share ulang di kanal YouTube Gana Raditya. Oke, Danisa, mungkin kamu dulu, mungkin kira-kira apa ya? Mungkin kita sedikit membuka dulu nih lembaran tentang film. Tadi kamu bicara tentang film. Ya. Kamu juga pernah cerita bahwa film pun bisa membawa trauma mungkin bahkan. Jadi bisa cerita sedikit mas sebelum kita masuk ke situ. Silakan. Kalau untuk film yang membuat aku trauma itu dulu aku pernah cerita ya, The Ring yang pertama kali ada Sadako itu, dan itu memang dark banget sih. Dari segi pengambilan gambarnya itu tuh ini ya, kayak film kuno sebenarnya. Tapi keren sih, aku bilang itu membuat banyak orang trauma ternyata. Dan aku tuh baru tahu dari ketika di Twitter itu ada Q&A mengenai film horor apa sih yang ada film gak yang pernah membuat kalian trauma nonton film itu. Nah, orang-orang sepakat banyak banget yang bilang The Ring yang pertama kali.
Itu. Terus aku juga tertarik. Jadi beberapa waktu yang lalu ada drama Korea ya. Kebetulan memang line up drama Korea akhir-akhir ini tuh lagi bagus-bagus banget. Bagi pecinta drama Korea ya. Ini juga alasan kenapa aku akhir-akhir ini jarang banget aktif IG, karena suka males di IG itu sering banyak spoiler. Karena film ini masih ongoing. Masih film seperti drama ini tuh masih ongoing semua. Jadi aku daripada spoiler, jadi mending ntar dulu, istirahat dulu. Aku lebih nungguin filmnya, lebih nungguin kelanjutan episodenya. Jadi aku tuh memang beberapa waktu yang lalu baru aja menyelesaikan drama Korea yang judulnya Revenant. Di sini mungkin pemirsa ada yang ngikutin nggak Revenant, yang main Kim Tae-ri. Jadi film itu sempat ada di chart number 1-nya Korea ya, drama Korea, karena memang ceritanya sebagus itu. Kemudian baru aku juga sempat di Twitter, karena aku memang akhir-akhir ini selalu lebih aktif di Twitter ya, ada Q-Manfest kayak Q&A gitu juga. Banyak yang bilang bahwa itu juga di beberapa orang ternyata membawa efek trauma film Revenant itu. Karena ya ini sedikit cerita. Intinya Revenant itu berkisah tentang pesugihan. Ternyata di Korea juga ada pesugihan, aku baru tahu. Tentang seseorang yang gimana dia ingin membesarkan perusahaannya, dia nggak mau punya pesaing, sehingga mereka itu menciptakan semacam jin yang mereka pelihara untuk menyantet si pesaing-pesaingnya ini, untuk menyantet orang-orang yang ingin menghalangi perusahaan mereka. Nah, sehingga pada akhirnya tibalah si jin ini nempelin seorang perempuan yang ibaratnya sebenarnya kan perjanjiannya di awal kan si jin ini akan nempelin keturunannya si pemilik usaha ini, cuman nggak tahu gimana ceritanya. Pada akhirnya si jin itu lebih milih nempelin perempuan yang notabene dia itu sebenarnya perempuan biasa aja, dia cuman kerjanya ya freelance gitu lah, jadi sopir kayak gosen gitu loh. Nah seperti itu, driver gosen gitu lah. Terus si cewek ini terus menunjukkan perilaku dan perilakunya aneh gitu. Kadang dia kalau di siang hari seperti orang normal, tapi kalau di malam hari dia mulai kayak yang ini ya, kayak orang kesurupan gitu, mulai tatapannya tajam, jadi lebih bengis. Terus ini ya dia perilakunya mulai aneh gitu. Dan cara kerja si jin ini adalah misal aku nggak suka nih sama Mas Garna misalnya, nanti si jin ini akan datangin Mas Garna dalam wujud aku gitu. Nah prosesnya itu memang nggak langsung membawa fisik ya, nggak langsung si jin ini datang membawa fisik si orang yang dia tempelin, melainkan datang dalam bentuk gaib, tapi wujudnya sama persis seperti si orang yang ditempelin gitu, sama persis seperti aku ya. Prosesnya itu biasanya kejadiannya malam, dan prosesnya tuh pasti ada suara orang ngetok pintu tapi kasar, kayak dipukul-pukul gitu, kayak dipaksa untuk buka dor gitu. Nah baru setelah si pintu dibuka, maka orang yang disantet ini akan melakukan bunuh diri atas pengaruh dari si jinnya ini. Nah, aku pada saat aku baca di Q&A yang di Twitter itu, rata-rata memang ini sih ya, suara ketukannya ini kasar, kayak suara ketukan kasar, dan selalu ketika ketukan itu akan selalu dimulai dengan hal yang hening gitu. Tiba-tiba ada suara ketukan kencang gitu yang mengagetkan. Memang itu jump scare ya. Suara ketukannya itu adalah jump scare-nya si drama Korea Revenant itu. Memang dahsyat ya. Aku aja sering kaget, apalagi kalau dengerin pakai sound system.
Nah, banyak orang yang ternyata setelah nonton film itu setiap ada orang tutup pintu tuh jadi refleks kaget. Karena masih kebayang sama si film restoran ini, aduh jangan-jangan ini. Cuman Mas, karena di beberapa case bahwa santet di Indonesia pun itu juga akan menimbulkan gejala yang demikian. Di beberapa cerita dan mungkin pengalaman aku sendiri, karena waktu itu kebetulan juga pernah dulu ya, mungkin memang ada orang yang nggak suka sama keluargaku itu. Tapi udah lama banget sih, aku waktu itu kejadiannya masih SD atau SMP, aku lupa. Ada yang nggak suka, sepertinya juga persaingan jabatan mungkin ya. Waktu itu memang papa aku yang ini ya, yang dituju. Serumah itu dengar suara petasan kenceng banget, suara petasan dar gitu kenceng, dan itu posisinya yang denger cuma satu rumah itu. Karena pada saat besoknya memang kita waktu itu untungnya nggak ada yang buka pintu sama sekali, nggak ada yang buka jendela, nggak ada yang buka pintu ketika ada suara petasan itu. Dan ketika keesokan harinya kita sempat tanya ke tetangga, kemarin siapa sih yang malam-malam main petasan? Itu tuh pada bilang, nggak ada yang main petasan. Ternyata memang suara itu ditimbulkan dari efek kiriman santet yang mau masuk rumah tapi nggak bisa. Seperti itu. Terus juga pernah ada cerita waktu itu, klien aku juga di bank itu cerita, kebetulan klien aku tuh kecelakaan. Dia kerja di salah satu maskapai penerbangan. Beliau itu cerita bahwa dia baru pulih dari kecelakaan motor, kecelakaan tunggal waktu itu beliau itu. Nah, terus beliau cerita, jadi sebelum kecelakaan, sekitar seminggu sebelum kecelakaan tuh beliau mecat pegawainya karena memang pegawai ini dinilai kinerjanya tidak baik dan melakukan hal yang kurang terpuji lah, intinya seperti itu. Nah, kebetulan yang bersangkutan pekerjaannya supervisor di maskapai tersebut. Supervisor, ya mungkin bagian HRD lah, seperti itu. Nah, setelah dipecat, sekitar beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian itu ibunya si siapa namanya, si ibunya si klien aku itu sempat bilang bahwa kemarin itu loh ada perempuan datang ke rumah, dia ketok-ketok pintu. Pada saat dilihat jendelanya, oh perempuan ciri-cirinya ini gitu lah. Intinya ciri-cirinya ya mungkin rambut panjang, kulit putih, matanya seperti ini, pakai tas ini, pakai sepatu ini gitu. Cuman pada saat pintu dibuka dia nggak ada, ya persis seperti film restoran itu. Cuman memang ngetuknya nggak sekencang yang ada di restoran. Dia ketukannya halus dan kejadian di siang hari, nggak malam hari. Setelah dibuka kok perempuannya nggak ada, nih siapa? Kalau diceritain dari ciri-cirinya si cewek ini itu kok mirip sama pegawai yang dipecat sama si klien aku itu. Ciri-cirinya persis. Kemudian sekitar sehari setelah itu, klien aku tuh ngalamin kecelakaan dan lumayan fatal sih. Dia sempat gagal otak ringan, ngalamin kecelakaan tunggal. Dan yang anehnya, dia nyetir nggak ngebut. Tahu kan jalanan di Bandara Ahmad Yani yang baru itu kan seperti jalan tol ya, dia lurus. Karena masih baru-barunya waktu itu bandara. Dia nyetirnya pelan, nggak ngebut, tapi tiba-tiba yang dia rasain pada saat itu, dia ngelihat silau di matanya, sehingga dia sampai nggak bisa lihat apa-apa, yang mengakibatkan dia akhirnya kepleset lah di jalanan itu dan gagal otak ringan. Sempat koma sampai dengan seminggu. Pada akhirnya dia kembali pulih. Terus sempat juga ada orang pintar lah, Pak Kiai gitu, yang sempat ngobatin beliau. Memang bilang ini dibikin sama orang yang sakit hati sama beliau. Nah,
ternyata memang sistem santet seperti itu memang ada ternyata. Nggak cuma di film Revenant, aku juga baru oh iya ya Revenant ini mirip sih, pernah ada kejadian ternyata seperti itu, dan yang mengalami pun klien aku ini itu. Itu kalau Revenant sendiri yang sejauh ini ada berapa jenis santet? Kalau Revenant cuma satu itu aja. Jadi dia polanya selalu ada orang ngetuk pintu, terus setelah dibuka wujud, kalau dilihat sih yang ngetuk kayaknya wujudnya sama seperti si ini nih, bukain aja, setelah dibukain ternyata prank. Setelah itu dia melakukan bunuh diri gitu. Ya. Apa teringat juga ada yang hantu tok itu loh yang sempat viral juga di beberapa kota, ada ya seperti itulah. Aku sempat mencoba mencari gitu, tapi karena aku belum nemu, karena di Netflix gak ada ini Revenant. Aku baruan Revenant itu di Disney Hotstar. Oh, oke. Ya. Tapi yang itu sih yang film Hotel The Luna itu yang sedang aku tonton sekarang. Apa ya cara bagaimana mungkin yang saya lihat itu kan di dalam Hotel The Luna itu kan ini ya, bagaimana ada platform gitu loh ketika yang afterlife gitu, ketika orang sudah meninggal itu pada kemana sih gitu, dan ini mungkin divisualisasikan dengan secara masih bisa familiar tampak seperti ada bangunan, dan itu bahkan bangunannya terlihat dengan arsitektur yang menarik sekali ya. Jadi hotel itu, tapi kira-kira mungkin bisa ceritain nggak Danisa, kamu pernah cerita bahwa Hotel The Luna itu hampir seperti terlihat apa yang tampak di apa yang terjadi pada kamu gitu ketika berada dalam dimensi tersebut. Ya, aku dulu pernah ya, waktu itu memang setelah papaku meninggal ya. Setelah papaku meninggal dan aku tuh sempat pengen banget ketemu, sehingga kebetulan juga aku dipertemukan sama temen yang memang bisa untuk hal seperti itu. Oke, kamu kalau mau ketemu aku bantu, cuman sekali ini aja gitu, sekali ini aja. Oke, dibantu. Terus ditanyain, kamu udah ketemu papamu, kamu sudah tahu tempatnya seperti apa, dan ternyata memang setelah kita meninggal tuh kalau yang aku lihat ya memang tidak secara langsung ya. Kalau itu ya kalau yang aku alami ya memang tidak secara langsung, mungkin masuk ke surga atau ke neraka atau ke akhirat gitu. Enggak, tapi kayak ada semacam tempat seperti halte gitu. Lebih ke hall. Lebih kayak hall, di situ mereka diem aja. Kayak menunggu waktu untuk dibawa ke akhirat, seperti itu yang terjadi setelah mengalami hal seperti itu. Nah, itu apa itu yang maksudnya misalnya kalau kamu mau menceritakan soal itu, mungkin apakah tampak seperti di Hotel The Luna itukah, mungkin secara visualisasinya gitu? Beda ya, beda, lebih ke apa ya, kalau Hotel The Luna itu kan kayak dibikin kayak bener-bener hotel yang mewah, yang bagus, ada arsitekturnya seperti apa namanya, gaya-gaya Eropa gitu. Kalau ini tuh seperti ruangan putih aja, ruangan putih gitu, bersih, kalau ada noda nggak ada apa di situ. Ada ruangan-ruangan gitu? Gimana? Ada ruangan-ruangan sekat-sekat gitu? Sekat nggak ada, polos aja. Mungkin mungkin sebelum di situ mungkin Danisa bisa ceritain bagaimana proses ketika bisa dalam pengalaman tersebut. Waktu itu aku cuma meditasi aja sih, meditasi sama cuman dipegangin aja. Terus nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba pandangan aku awalnya sih kayak buram ya, kayak nggak bisa lihat apa-apa, dan
pada saat itu memang aku ditunjukin bahwa aku diberitahu bahwa nanti ketika kamu lakukan semacam astral projection itu, kamu akan melihat banyak sekali makhluk yang berbentuk seperti papamu dan ngaku-ngaku seperti papamu, cuman insting. Lalu itu enggak semuanya ini ya, enggak semuanya papamu asli, tapi aku yakin kamu pasti bisa menemukan mana papamu yang asli. Jadi ada yang bentuknya papa tapi punya ekor, ada yang bentuk papa tapi suaranya lain. Ibaratnya apa namanya, itu semacam jin yang menyamar gitu. Kayak Itu kamu tahu misalnya menyamar itu untuk apa sih mereka melakukan penyamaran itu? mungkin mengganggu, menggoda, atau mungkin bisa jadi mau nyurupin juga bisa. Ya, karena kan ketika aku terpengaruh, udah pasti mereka akan menguasai kita gitu. Tapi kalau kita nggak terpengaruh, kita nggak akan terkuasai oleh hal seperti itu sih. Oke. Wah, itu menarik dari cerita Danisa. Dan nantinya apalagi itu yang mungkin teman-teman ada yang yang punya cerita dan memiliki pengalaman, mungkin bisa bergabung di Horror Hore Podcast. Nanti bisa DM ke saya dan atau Danisa. Dan karena ini ya, kita mencoba untuk bereksperimen dengan Horror Hore, dan mungkin kita coba untuk aku memulai untuk ini ya, membacakan fiksi tulisanku ya. Silahkan kalau karena jadi aku akan mencoba. Oke, ini saya akan. Oke, judulnya ini adalah ini adalah Pecinta Telur. Oke. Namanya Kuswati. Itu adalah perempuan yang memiliki ketertarikan khusus terhadap telur jenis apapun. Jadi dia tuh suka telur ular, ayam kampung, puyuh, bahkan cicak gitu. Dan dia tuh menyadari betul kalau konsekuensi mengkonsumsi telur secara berlebihan itu kan memang nggak baik ya, karena memang jadi dia itu menurutnya setiap telur itu mengandung suatu jiwa yang suci, dan setiap kali dia itu menyantapnya itu ia merasa seolah tubuhnya itu menjadi tersucikan, seakan dosa-dosanya itu terbasuh. Nah, telur ini merupakan awal kehidupan, kata Kuswati sambil menunjuk sekotak telur di depannya. Perhatikan betul di balik cakapnya ini ada sebuah jiwa yang menderita begitu lahir di dunia ini. Seorang teman yang mendengar penjelasannya itu bertanya, jadi kamu merasa seakan-akan menyelamatkan jiwa-jiwa dalam telur itu? Betul. Dunia ini terlalu kejam. Mereka nantinya juga akan mati. Jadi lebih baik aku yang menyantap mereka daripada telur-telur ini menjadi sia-sia. Jawab Kuswati. Ada berbagai cara yang Kuswati gunakan untuk menyantap telur. Ada yang ditelan mentah, ada pula yang dia rebus separuh, dan kemudian di bagian bawahnya itu dia bakar. Lalu kalau telur cicak, dia santap seperti mengunyah kacang. Namun yang ia paling sukai itu adalah balut. Balut itu adalah makanan khas dari Filipina yang berupa telur yang berisi janin ayam atau bebek yang separuh jadi dan kemudian direbus. Nah, kemudian temannya bertanya, jadi telur apa yang belum pernah kamu coba? Kuswati menjawab dengan mata berbinar. Ada satu jenis telur yang ingin ku coba. Aku ingin memakannya mentah-mentah, menggigit, dan merasakan isinya mengalir keluar. Mungkin rasanya seperti keju. Siapa tahu kulitku bisa menjadi lebih terang dan bersih. Temannya tampak penasaran. Oh ya? Itu telur apa? Kuswati menatap temannya itu dengan tatapan menggoda. Telur kandung kemih. Maukah kamu memberikan punyamu untukku? Selesai.
Betul. Nanti akan ada tulisan-tulisan yang lain yang sebenarnya aku kepikiran gimana enggak kita bikin zine gitu loh, zine yang difotokopi. Mungkin kamu Danisa punya tulisan, aku yakin kamu kan juga menulis ya, jadi mungkin kita bisa membuat tulisan yang apa ya, karena kan mungkin kalau pengalaman horor di setiap orang itu kan terbatas dengan itu. Dengan di fiksi ini akan bisa lebih kita bisa lebih leluasa gitu untuk merangkai sebuah cerita gitu, bahkan bisa lebih liar, bahkan bisa lebih apalagi lebih horor banget gitu loh. Yang horor banget menurut kamu apa sih? Nah itu bisa cerita. Bisa. Kira-kira kamu kalau misalnya ada sebuah tulisan horor, inspirasi apa yang akan terlintas secara cepat di pikiranmu sekarang saat ini? Kalau aku itu sebenarnya aku pernah sih ada cerita, bukan cerita ya, aku pernah nulis pada saat dulu ya, zamanku masih kuliah, punya beberapa tulisan. Sebenarnya dibilang horor juga enggak, lebih ke kehidupan roh. Aku aja terus bisa lagi aja sekali ya, siapa tahu dia mau ngikutan. Iya. Terus Karena kebetulan aku terinspirasi sama ada juga lagi film Korean movie, ada judulnya Yuming. Sebenarnya dia bukan film horor ya, tapi lebih ke ke alam roh. Gusti, kalau film yang memiliki pengaruh banget pada kamu, terutama film horor itu ada nggak yang apa ya membuatmu itu pikiran terus gitu loh? Ada sih, kayak apa ya, dulu pertama kali itu loh, film Jai Langkung yang edisi pertama banget itu loh Mas Garna. Oh iya, ya itu aku juga itu kan waktu keluar kan masih kecil ya, sekitaran SD kali ya, masih SD. Nah itu tuh aku nontonnya tuh waktu itu di Boyolali, karena kan waktu pas liburan ya, pas tayang dia pertama kali tayang di TV itu kan dia pas liburan. Kebetulan aku pas lagi di Boyolali, nonton bareng lah sama sepupu-sepupu waktu itu, nonton bareng sama sepupu kan. Tuh itu kan jaraknya cuman beberapa rumah dari rumah bahkan gitu. Terus tahu tengah malam itu aku jerit-jerit. Jadi setelah nonton film itu kan tidur ya, jerit-jerit yang aku rasain tuh apa ya, kayak kebawa mimpi. Jadi akhirnya aku nangis kecil, minta diantar pulang. Untungnya bisa diantar pulangnya ke rumah Mbah ya, gak semarahnya di tengah malam. Jam berapa itu? Yang di atas jam 12 kali ya. Di atas jamnya, dia kan tayangnya malam. Jadi terus habis selesai nonton film itu pada tidur, baru tidur berapa saat langsung ke bawah mimpi gitu. Jadi kayak apa ya, kan kayak punya takut, orangnya tuh takut kalau ditakutin gitu. Jadi kan di film kadang ada jam selain apalagi masih kecil, jadi kayak ke bawah di alam bawah tadi. Jadi mimpinya yang enggak waktu nangis kecil. Kamu Jai Langkung juga merasakan hal yang sama, Danisa? Kalau iya serem. Memang mungkin iya, karena memang mungkin film itu muncul ketika kita masih pada kecil-kecil ya. Dan untuk ukuran anak kecil itu emang serem sih. Dan memang bisa aku bilang film Jai Langkung yang pertama itu film horor Indonesia yang sudah lebih ini ya, agak lebih canggih lah. Dia bagus sih, dan ini ya, ceritanya sampai sekarang pun untuk ditonton berulang kali juga masih serem. Yang pertama ya, Jai Langkung yang pertama. Jam scare-nya banyak.
kalau basicnya sih ya aku tuh cuman pas jump scare-nya itu loh yang Ah, bikin kayak ke bawah gitu yang Ya kalau aku untuk film ya yang sebenarnya tidak sampai membuat bawa trauma, mungkin kayak mungkin Gusti tadi sampai ke bawah sampai mimpi. Dan sama kalau Danisa yang film apa itu bisa sampai lama itu kamu merasa ketakutannya dari yang pertama kan gitu. Itu berapa lama kamu? setahun Setahun tuh dulu apa yang mama. apa yang kamu takuti? Yang aku takuti adalah pada saat itu karena kan untuk pertama kalinya aku lihat film hantu muncul sosok kayak kuntilanak rambutnya panjang baju putih dari sumur. Nah itu, dan itu kan memang latarnya tuh kalau nonton Ring TV-nya tuh kan pasti berat dulu tuh kayak kesemutan gitu. Dan Ring itu memang film horor yang bisa dibilang sangat minim back sound. Jadi kerasa sunyi kayak kita tuh Oke, jadi kedengaran semuanya gitu ya. kedengaran dari iya, apalagi rumah Jepang kan papan pakai kayu-kayu gitu kan, jadi derit kayunya kedengeran, terus suara tiupan angin, suara daun-daun kayak gitu loh, efek-efek yang seperti itu. Dia nggak ada back soundnya lah, cuman memang suaranya memang murni. Dan itu kan kejadiannya kan selalu di rumah ya, selalu rumah yang kondisi rumah sepi. Lalu kita nonton sebuah film dan kita nggak nyangka bahwa film yang kita tonton itu membawa kutukan. Tiba-tiba muncul dari TV itu yang ditonton pasti peristiwa pembunuhan anak perempuan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri. Setelah itu dimasukin ke dalam sumur. Kalau nggak salah itu Sadako yang pertama diceritain ini ya, pinggangnya si Sadako itu kayak diremuk pakai kampak. Nah diremuk setelah sudah tidak berdaya, jadi dibikin matinya tuh bukan di atas, justru dia diremuk dulu, terus dilempar ke sumur. Dia menderita di dalam sumur itu sehingga dia jadi dendam kesumat sama si bapaknya itu. Nah itu kan pasti kan ininya kan hantunya itu kan selalu mengeluarkan suara tulang, retakan tulang. Terus nah keluar, dia merambat. Pertama rambutnya dulu yang panjang itu dia merambat keluar dari semua. Pertama kayaknya cuman film, ternyata lama-lama dia keluar dari TV. Dan itu nggak ada back soundnya, cuman suara dia megang ini, megang TV gitu kayak keluar. Terus dia jalan merayap di atas lantainya yang rumah orang Jepang yang dari kayu-kayu itu, suaranya kernyit sama dibarengi sama retakan tulangnya. Itu yang bikin aku trauma. Dan dia cuma nunjukin matanya satu, selalu dia nggak pernah nunjukin muka Sadako. Jadi selalu dia kalau ngelihat matanya tuh kayak melotot, yang kayak melotot bulat dan banyak urat-uratnya tuh keluar semua. Itu sih itu aku yang selalu kebayang-bayang di pikiran aku itu. Gusti, kamu kan juga menulis ya. Ada nggak tulisan cerpen horor yang kamu tulis? Aku pernah ingat gara-gara tadi pas buka live ya beneran ternyata itu fiksi. Aku pernah ingat dulu MFF ini fiction lah. Kebetulan pas itu temanya apa ya, aku lupa. Itu pernah sekali dan aku bikinnya agak horor sih. Makanya kita coba bereksperimen di episode ini untuk kita coba membacakan tulisan-tulisan kita gitu. Karena di antara kami semua ini memang kebetulan menulis dan ada salah satu ini aku baca-baca sekarang itu kayak kok bisa juga ya dulu nulis cerita kayak gitu. Boleh silakan Gusti, kalau ditulis dibacakan dengan cara silahkan kalau mau.
Dia sambil aku cari ya, aku sama Boleh. horor sama Kak Eruna. Itu apa? Itu fiksi atau fiksi? Kalau ini fiksi. Oke. Boleh. Nah, Sambil loading, aku mau sedikit cerita horor. Pengalaman horor sama si Eruna tadi. Nyumbang di daerah Bawen. Nah, pulangnya itu agak sore, mepet maghrib gitu loh. Mepet maghrib, ke kebun kopi itu lagi. Tahu. Tahu-tahu pas lewat itu, dia tuh bilang gini, botak gundul itu dia kalau ini loh lihat Upin Ipin. Kan? Oh itu botak gundul. Nah pas lewat jalan dia refleks bilang gitu lagi, botak gundul. Aku dalam hati, aduh Den, lihat apa lagi sih ini gitu. Terus Kamis kemarin aku bawa dia ke makamnya ini bapak mertua almarhum bapak, kan kita sambil bersih gitu kan, dia bilang itu lagi botak gundul. Kamu mikirnya, aduh ini bapaknya udah gimana ya, ini tuh tahu ya udah biarin aja gitu. Semoga sampai sekarang. ya sekali dua kali sih. Kadang dia tahu padahal dia nggak ada siapa-siapa di pinggir jalan. Dia bilang hai, menyapa hai gitu, atau mbah. Tapi memang mungkin Eruna memang punya kemampuan itu. Kalau Berarti keturunan dari bapaknya. Monday Fiction-nya tuh temanya lukisan. Kalau bisa lihat lukisannya, kalau mau lihat ada di blog aku yang lama gitu, aku baca. Nama blognya apa? Bisa di ini sambil cek ombak Gusti cek ombak dulu ini untuk teman-teman nanti bisa membaca tulisan-tulisannya Gusti, bisa di gustihasta.wordpress.com ya. Baca ini. Ngomong-ngomong tulisan, aku juga dulu sempat nulis beberapa horor. Kebetulan aku di blog aku yang di Lovely Indonesia juga ada beberapa tulisan aku, cuman di situ nggak ada horor ya. Aku lebih ke bikin antologi yang mellow. Memang ada beberapa yang ceritanya memang bukan ke horor sih, tapi lebih ke hubungan kita dengan dunia roh. Itu memang ada di situ, ada beberapa fiksi. Cuman aku lupa, ntar coba aku cari. Cuman aku pernah nulis cerita horor itu justru di laptop ada. Coba ntar aku cari. Ini ada Dimas sudah bergabung. Nah, ini udah aku ini Mm-mm. nanti sekalian aku. Mm-mm. Dimas, selamat datang. Oh, Mas Dimas. Ya, selamat sore Mas Garna, Mbak Denisa. Maaf ada kegiatan tadi. Nah, Mbak Gusti. nah ini bersama Gusti dan juga Dimas yang sudah bergabung kembali lagi di Horor Podcast episode yang ke-10. Ini kan rame ya, asik gitu loh. Ini udah berapa lama ya? Ya, mau sambil lanjut aja. Ini sudah 30-an menitan lebih. Ya. Nah, ini kita kan temanya untuk episode ini kan episode eksperimen, jadi kita mengalir aja, tapi kemudian kita fokus pada film yang membawa trauma panjang pada penontonnya. Dan ini kemudian sekarang kita juga membacakan fiksi dari tulisan saya tadi. Nah, ini sekarang juga ada tamu lagi bersama Gusti yang sebelumnya sudah di episode ke-6 kalau nggak salah, bersama Mas Ari suaminya ya. Dan ini sekarang Gusti memiliki tulisan fiksinya yang ditulis tahun 2008 ya?
2018. 18, oke. 2018, oke. Nanti Ini gimana? Sudah siap? udah nggak putus Sudah, ya? sudah lancar ini. Ombaknya sudah mulai tenang. Oke, silakan Gusti. Judulnya apa? Tuh. Ini judulnya Dia Ada gitu. Oke. Aku tak mengira hal mengerikan itu terjadi padaku. Kenapa aku bisa lupa kalau ada dia di sana? Padahal sudah berkali-kali aku ingatkan diriku sendiri untuk tidak macam-macam dengan sudut ruangan itu. Sejak pertama kami mengunjungi rumah ini, ada hawa lain yang kurang menyenangkan di hati. Tapi suamiku ngeyel untuk membeli rumah ini. Rumah ini dijual karena semua anggota keluarga sebelumnya sudah mapan dan memiliki rumah sendiri-sendiri. Salah satu permintaan si empunya rumah sebelumnya adalah untuk tidak merubah apapun di sudut kanan ruang keluarga. Tepat di dekat jendela ada sebuah meja rias dengan kursinya dan sebuah lukisan seseorang wanita. Mereka meminta agar tidak menggunakan meja dan kursi rias tersebut. Hanya harus dibersihkan setiap pagi dan sore. Harus. Sayangnya aku lupa membersihkan sore tadi. Karena aku ada arisan PKK di balai RT dan parahnya lagi, sebelum berangkat arisan, aku meninggalkan bedak dan lipstikku di meja rias itu. Aku benar-benar lupa dan tak henti-hentinya menyalahkan diriku sendiri. Aku lalai akan amanah yang sudah dititipkan padaku sebagai pemilik baru rumah ini. Tadinya aku pikir tidak akan ada masalah. Toh ini rumah sudah menjadi ibu dan suami. Tapi ternyata aku salah. Sebelum arisan maghrib tadi, aku mendapati kursi rias di ruang keluarga bergerak-gerak menggadung dengan sendirinya. Dan kaca di meja rias berubah warna menjadi hitam. Iya, kursinya bergerak-gerak dengan sendirinya. Semakin kencang dan semakin kencang gaduhnya. Tak ada orang lain di rumah sementara suamiku belum pulang dari kantor. Aku tak tahu harus berbuat apa agar dia berhenti membuat kegaduhan dengan meja dan kursi rias itu. Aku sudah berusaha berbicara dengan dia tak mau kompromi. Ini sudah jam 12 malam dan suamiku belum juga pulang. Aku tahu aku lalai dengan amanah anak cucumu, tapi aku mohon mengertilah. Maafkan aku, pintaku padanya. Dia turun dari tempatnya selama ini. Wanita di dalam lukisan itu menjelma seseorang dan mendekatiku. Selama ini, aku hanya melihatnya dari kejauhan, merias irit setiap pagi dan sore. Kali ini, dia berada tepat di samping. Aku gemetar saat keluar. Keringat pun bercucur. Dia semakin mendekat, tapi aku dia berpisah dengan macam-macam dengan sebuah amanah, apapun itu. Kemudian dia kembali ke dalam lukisan pula. Sudah selesai. Betul. Ditulis untuk prom 66 Hande Flash Fiction Oktober. Oke, keren sih, keren banget tuh Mbak. Apa inspirasinya pada saat itu, Gusti? Aku jadi ingat ya, aku pernah punya tulisan dalam semacam antologi horor juga sih. Tapi ntar aku cari dulu di laptop ya. Kalau nggak salah judulnya waktu itu Koridor. Aku ingat ada tulisan aku, cuman masih coba karena aku nggak pernah, kalau yang di blogspot aku yang di Lovely dan Nisa itu aku nggak pernah upload cerita horor sih. Itu lebih ke fiksi ini ya, fiksi romantis kayak gitu aja sih. Nah sebenarnya itu yang fiksi romantis yang sudah kamu bikin, ditulis aja di akhir cerita itu akan jadi horor. Jadi sebenarnya gitu aja sebenarnya. Sebenarnya ada sih fiksi romantis yang dia menghubungkan antara, aku pernah ada cerita
waktu itu yang menghubungkan antara dunia nyata dan dunia roh. Ada sih, cuman ntar deh coba aku cari lagi, aku akan scrolling lagi. Mungkin itu kurang horor ya, lebih kesedih aja sih. Ceritanya lebih kesedih aja. Ya. Kalau ya Pak Gusti ini awal-awal bikin fiksi ini apa Mbak? Maksudnya suka nulis-nulis itu apa? Akhirnya terus jadi berkelanjutan nulis buku gitu. Oh, dari dulu tuh emang suka nulis ya. Aku juga udah pernah nulis 2 buku sama teman-teman gitu. Cuman pas yang itu tadi aku bacain itu memang bikinnya agak horor kan. Dulu aku ikut komunitas grup Facebook itu kan MFF Fiction, jadi Monday Flash Fiction. Jadi setiap hari Senin itu akan ada yang lempar tema, entah itu dari kata atau gambar. Kamu juga dulu ikut sering fiksi mini juga toh? Oh, fiksi mini di Twitter itu bukan? Iya. Aku juga dulu pernah ada nulis di fiksi mini juga. Ya itu era keemasan sih untuk Twitter gitu ya. Belum jadi X ya sekarang ya. Kayaknya masih. Kayaknya dulu aku Gusti juga ya rajin banget di Twitter. Aku juga sampai sekarang sih masih rajin dan masih dinotis sama beberapa. Ya. Kalau Dimas, Kalau fiksi mininya sekarang Ya, Mbak. ya. Kalau tadi Dimas apa dari ceritanya Gusti apa dari fiksinya tadi tulisannya Gusti mengingatkan kejadian sesuatu yang pernah kamu alami gak, Dimas? Ya, kalau dari yang disampaikan Mbak Gusti sih, kalau aku mungkin lebih ke itu ya. Sebenarnya kan kembali lagi yang sudah pernah kita di podcast sebelumnya itu mengulas tentang bagaimana makhluk di lain sana, dunia lain, makhluk astral atau apapun itu mencoba berkomunikasi dengan kita. Tinggal dari kita sebagai manusia ini menerima responnya itu seperti apa. Bagus. Kilasan tadi benar. Cuman gini. Ya. Pada gini ya. Menurut saya cerita fiksi itu bisa keluar tuh sebenarnya nggak fiksi banget menurutku. Jadi orang itu kan muncul ide karena ada kejadian ya. Jadi ada kejadian misalnya pernah ditampakkan wujud atau dalam bentuk sinyal suara, objek yang bergerak, kemudian dia kembangkan. Ya, itu Cerita itu kan mesti dia ada unsur pengembangan yang coba dia masukkan ke dalam cerita itu. Tapi jadi yang dia kembangkan itu bisa memang sebenarnya ada, bisa memang mungkin tidak ada. Artinya pengembangan daripada cerita nyata gitu sendiri. Tapi kalau menurutku ya cerita fiksi itu ya nggak fiksi banget sih. Mesti sebenarnya ada realnya. Cuman itu jelas. Itu udah jelas. Fiksi itu semua juga berasal dari fakta dan kejadian. Itu yang mesti. Aku pun memulai horor-horor juga. Menulis itu juga dimulai ketika aku meliput kejadian, terus aku tambah-tambahin gitu. Jadi fiksi itu membuat kita jauh lebih leluasa untuk merangkai cerita yang kita inginkan kan. Jadi bisa, karena ya mungkin konteksnya kalau dalam penulisan biasanya kalau dulu ketika saya menjadi wartawan sangat terbatasi dari ruang gitu, karena itu tulisannya harus padat, harus straight to the point gitu. Jadi di lain sisi pengen menulis yang dengan leluasa gitu. Dan ternyata pada saat itu kan karena kebetulan saya di desk berita hukum dan kriminal, sembari saya juga meliput berita yang lain, banyak berita-berita
kejadian-kejadian itu membuahkan banyak ide gitu loh, sampai saya ya misalnya kayak melihat mayat gitu, atau melihat kesedihan orang dengan sebuah kejadian itu cukup menyayat hati gitu ketika kita datang ke TKP gitu. Terus yang saya masih ingat itu ketika di daerah Semarang Barat, waktu itu ada orang yang tenggelam gitu, sudah dicari, dan ini ada ibunya ini melihat anaknya itu seperti dia orang yang linglung gitu loh, dia nggak percaya apa yang dia lihat, jadi itu kayak mencoba untuk menafikan kenyataan realitasnya, terus dia meraung-raung hingga pingsan gitu. Hal-hal seperti itu yang menjadi juga inspirasi mengadaptasi gitu. Sebenarnya nggak mengadaptasi dari berita itu misalnya tenggelam karena apa, tetapi saya mengadaptasi suasana, mengadaptasi situasinya gitu. Dan dan kemudian dalam ranah jurnalistik kita tidak bisa memasukkan fiksi di situ. Semuanya harus fakta dan fakta. Nah, dari situlah akhirnya karya-karya fiksi itu muncul. Karya fiksi itu muncul untuk melampiaskan hasrat menulis untuk lebih luasa gitu. Dan ini menjadi juga sebuah selain itu kan, misalnya kalau ini konteksnya penulisan dan jurnalistik, tulisan berita pun sekarang bisa menjadi seperti cerpen gitu. Ya, ada mereka menyebutnya jurnalistik sastrawi atau gonzo journalism juga ada seperti itu. Mungkin kapan-kapan kita akan bisa membahas tentang tulisan-tulisan yang menyeramkan, yang horor gitu ya, konteksnya karya tulis ya. Ya. Mungkin kira-kira Gusti ada ketertarikan judul tertentu, buku atau penulis horor yang pernah kamu perhatikan? Kalau aku sih, karena akhir-akhir ini itu banyak yang bikin threads di Twitter ya Mas ya. Baca juga nggak? Itu biasanya siapa aja, akunnya apa aja? Jadi kan awal yang Simple Man itu Mas. Simple Man, ya Simple Man aku juga yang cangkaan Desa Penari. Dia tuh awalnya itu kan dia ya pionir, nggak tahu entah ya gitu, terus akhirnya banyak yang nulis horor waktu itu di Twitter gitu. Cuman yang aku highlight dari si Simple Man ini, aku masih penasaran sama di universe-nya Sewudino. Baca Sewudino. Jadi Sewudino itu dia nggak cuma di satu cerita, jadi dia ada beberapa cerita pendukung lainnya untuk jadi satu keutuhan Sewudino itu. Jadi aku benar-benar tertarik. Itu kalau di dunia nyata sih emang ada ya Mas ya, apalagi cerita-cerita tentang penglaris kayak gitu. Jadi itu percaya nggak percaya sih ya ada kejadian, cuman membaca di Sewudino itu kayak ternyata menyeramkan ini ya dunia kegoiban gitu. Karena itu kan nyata ya. Boleh tapi boleh dicek. Saya juga sempat dengar bahwa Simple Man ini memang dia mempertahankan anonimitasnya setelah kakak Desa Penari ini menjadi box office di Indonesia, bahkan banyak mengira wah ini Simple Man ini apakah bentukan dari sebuah production house gitu ini kan. Tapi setelah dicari-cari konspirasi tersebut, ternyata memang si Simple Man ini kemudian menyatakan dia masih anonim gitu, dan itu diungkap pada wawancaranya dengan Raditya Dika, yang dimana akhirnya Simple Man ini berhasil diwawancarai gitu, yang membuat
bikin menarik bahwa si orang ini dia memang suka nulis aja, aku nggak pengen ini itu, bahkan dia pun tidak menerima sepeser apapun royalti dari film Kakak Desa Penari. Dia merasa bahwa itu tulisan itu untuk dia itu kan untuk memberikan pesan moral nih, memberikan pesan sesuatu bagaimana supaya KKN itu seharusnya seperti bagaimana, tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya gitu. Berikan di situ gitu loh, yang akhirnya dia tuh merasa si Simple Man ini tidak berhak dengan royalti itu, karena merasa banyak sekali sejak dia terkenal dia itu kebingungan kan, banyak orang ini itu, dan terus akhirnya dia tidak ingin mengambil royalti. Begitu sih sekilas tentang apa Simple Man-nya. Dan katanya memang ceritanya menarik ya. Mungkin teman-teman bisa cek di Twitternya Simple Man ya. Ada lagi. Kadang kan ini kalau dia bikin apa namanya, kalau dia bikin satu rangkaian cerita gitu kan, kadang sampai ke jeda berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, karena dia beneran kayak apa ya, ngumpulin energinya terus. Jadi kayak seru gitu ya gitu. Baik, ini sepertinya kita sudah 1 jaman lebih. Kira-kira sebelum kita mengakhiri, Dimas, kira-kira kamu apakah ada cerita menyeramkan yang ingin kamu bagikan kepada kita semua? Ini kalau cerita serem sih, atau ini belum ada ya. Tapi bahasan ini menarik sih, karena sebelum-sebelumnya kita kan ada narasumber, terus dia menceritakan kejadian dia nyata yang dia alami kepada kita, yang menjadi sudut pandang kita dalam memandang dunia lain itu lebih luas lagi. Tapi di kali ini kita dari Mbak Gusti itu menceritakan tentang fiksi cerita yang Mbak Gusti buat. Tapi kalau pernah nggak habis buat cerita fiksi gitu, terus setelah itu ada kejadian apa itu, pernah nggak? Nggak pernah. Aku alhamdulillah kok sama kali ya, mau nulis mau enggak, belum pernah ada kejadian-kejadian kayak misalnya tadi Denisa cerita tentang apa, sadap. Wah. Nah, jadi kalau di lingkungan rumah aku di Salatiga itu kan masih banyak rumah yang ada sumurnya. Biasanya kan sumur di luar rumah ya. Sumur di luar rumah ada pohon-pohon. Apalagi di sebelah rumahku itu komplek ada sumur, ada pohon pisangnya. Dan di rumahku sumurnya itu di dalam rumah. Jadi tadi pas Denisa cerita pertama kali pindah ke Salatiga itu refleksnya gini, kayak ini serius sumurnya di dalam rumah gitu. Jadi untuk mencoba menghilangkan bayangan-bayangan yang ada sandapa, kadang ditakut-takutin sama adik aku, awas loh ada yang, apalagi pas lagi nimba loh, awas loh ada yang muncul, ada yang untuk menepis semuanya. Tapi ya sampai sekarang nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu, nggak. Ya memang itu sih sumur itu di Indonesia tuh memang banyak jadi sudut pandang tempat tinggalnya makhluk halus, sampai ada yang jadi tempat di segelnya makhluk halus. Di situ ada sih di daerah dingin sana di Kabupaten Semarang itu dulu, sisanya di situ ada baraknya itu banyak memunculkan pada tentara tanpa kepala, udah berbadan kepala manusia. Terus akhirnya waktu itu ada juru kunci yang memang dianggap sebagai tokoh, dia melakukan ritual, kemudian dia masukkan ke satu sumur itu disegel di doa-doa dan setelah itu memang menurut penuturan tidak terjadi apa-apa, sampai beberapa tahun kemudian tidak sengaja itu ada yang buka sumur itu. Pas mau buka sumur itu, yang juru kuncinya itu memang sudah meninggal. Itu setelah beberapa dibuka, dan setelah buka muncul lagi cerita-cerita itu, ya ditambahkan bahkan mungkin sampai kesurupan. Jadi memang
Sumur itu memang sudah cukup melegenda ya, khususnya di Indonesia ya. Mungkin kalau di Jepang atau di negara manapun kayak Sadako maksudnya ke Jepang itu banyak cerita, termasuk memang secara kondisi itu rata-rata sumur kondisinya lembab. Situasi lokal sumur itu lembab dan banyak lumut-lumut juga biasanya, karena kan cuma buat ngambil air dari dalam tanah ya. Itu yang secara apa ya, kalau bilang ilmu metafisik apa itu memang makhluk astral itu suka tempat seperti itu. Jadi dia suka tempat yang lembab, besi tua yang situ ada bau kayak darah gitu, dia suka memang hinggap di situ. Makanya ada juga kejadian mobil-mobil tua, motor-motor tua itu masih hidup tahu-tahu nyala sendiri. Kita lewat malam-malam, tahu-tahu di dalamnya padahal nggak dipakai ada 2 bulan bareng itu ada. Tapi nggak apa-apa sih, oke kalau nggak ada kejadian apa-apa ya biarin aja, penting kan kita nggak ganggu ya. Itu bisa menjadi ide cerita lagi. Jadi orang nulis terus kejadian, nulis kejadian. Jadi cerita penulis horor gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sepertinya sudah lebih dari 1 jam dan tidak terasa Horor Podcast episode yang ke-10 ini berlangsung. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal, dan nantinya jika nanti mampir nanti bisa cek di kanal YouTube Dana Raditya. Baik, terima kasih banyak untuk Dimas, untuk hosting, dan juga Danisa atas kesediaan waktunya untuk episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya dengan cerita-cerita horor menarik lainnya.